Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i ajmain amma ba'da'wil amin amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita bisa bertemu kembali setelah kita libur selama bulan Ramadan dan kita bertemu lagi di bulan Syawal ini. Mungkin akhir Syawal ini, menjelang akhir Syawal. Karena momentumnya masih Syawalan, pertama saya mengucapkan selamat Idul Fitri. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya lahir dan batin atas kesalahan-kesalahan yang saya lakukan selama bergaul, bertemu, berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita dan kita dijadikan minal aidin wal faizin. Amin. Amin. Sama-sama, mohon maaf Ustaz. Lahir batin. Ya, mohon maaf lahir batin semuanya. Baik, untuk memulai kajian kita di bulan Syawal ini, mari kita baca suratul Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW, para sahabat tabi'in, para ulama, para aulia, guru-guru kita, orang-orang tua kita yang telah mendahului kita semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Ini kitabnya nggak bisa di-share juga nih ya? Oh bisa. Ini ada. Baik, mungkin ada yang sukarelawan mau membacakan untuk kita semua. Ya Ustaz. Ya, silakan Mas Erlangga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayustanja bi admin aw raufin wa qala innahuma la yutahhirani rawahu Daruqutni wa sahahahu. Terima kasih Mas Erlangga. Sama-sama Ustaz. Hadis yang akan kita kaji pada malam hari ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naha ayustanja bi admin, melarang digunakan beristinja, cebok, bi admin, tulang, au rauthin atau kotoran hewan yang telah kering maksudnya. Wa qala innahuma la yutahhirani. Dan Rasulullah berkata, sesungguhnya dua benda itu, tulang, raut, kotoran hewan yang lama itu tidak bisa mensucikan. La yutahhirani, keduanya tidak bisa mensucikan. Ad-Daruqutni, hadis ini diriwayatkan
diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni sahahahu, dan Imam Ad-Daruqutni itu menilai sahih hadis ini gitu ya. Secara sederhana mungkin bisa kita memahami bahwa untuk istinja selain menggunakan air, kemarin kita juga sudah mendapatkan penjelasan boleh pula menggunakan batu ya, atau benda-benda lain yang bisa berfungsi seperti batu itu, yaitu bisa menghilangkan najisnya, materi najisnya. Nah, bagaimana dengan kalau yang digunakan itu adalah tulang atau kotoran hewan yang sudah mengering? Apakah juga boleh? Oh, ternyata di sini dilarang ya oleh Rasulullah. Nah, apa larangan penggunaan dua benda ini? Karena ya katakan di sini innahuma la yutahhironi, keduanya tidak bisa mensucikan ya, tidak bisa mengubahnya menjadi atau tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ada riwayat lain yang menyebutkan bahwasanya kalau alasan dilarangnya penggunaan tulang ya, itu karena tulang itu minto amil jin ya, merupakan makanan jin. Jadi kalau jinnya muslim begitu ya, kalau itu dibuat istinja ya, buat bersuci, nah kasihan jinnya nanti mau makan, oh ini kok ada bonusnya ini. Nah, itu kalau jinnya muslim gitu. Kemudian kalau rausin ini ya alasannya adalah wa allalahuna bi annahuma la yutahhironi. Jadi ilat kalau di dalam metode pemahaman hadis ya, hadis ini kenapa dilarang digunakan begitu, penggunaan tulang dan raut ini. Di sini dijelaskan alasannya, dijelaskan ilatnya. Ilatnya adalah innahuma la yutahhironi. Keduanya tidak bisa mensucikan gitu atau digunakan bersuci. Wa allalahuna bi annahuma la yutahhironi. Wa allala bi annahuma ta'amul jinni. Dan alasan lainnya keduanya itu juga dianggap makanan jin. Wa ulilat ar-rausatu bi annaha riksun. Dan ada keterangan lain bahwa alasan dilarangnya raus ya itu adalah ya karena dia najis gitu. Nah, itu dikecualikan ya, kedua benda ini adalah benda yang dikecualikan dari benda-benda yang boleh digunakan beristinja ya, benda-benda padat yang boleh digunakan beristinja, dikecualikan ya, dua benda ini. Oke, itu mungkin kita beralih ke hadis selanjutnya. Saya akan membacanya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istangzihu minal bauli fa inna amata azabil qabri minhu, rawahu ad-Daruqutni. Hadis diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, istangzihu minal bauli, bersihkanlah ya sisa pipis kalian maksudnya ya. Fa inna amata adzabil qabri minhu, karena pada umumnya azab kubur ya itu bersumber dari
pipis ya, bekas pipis yang tidak dibersihkan tadi itu. Rawahu Ad-Daruqutni, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Pertama yang bisa dipahami dari hadis ini adalah keharusan ya membersihkan bekas atau sisa dari pipis. Ini maksudnya adalah selain yang diceboki itu ya, kalau tidak hati-hati pipis itu bisa airnya, sisanya itu cipratannya itu bisa mengenai sarung, celana atau bagian tubuh. Nah, kalau itu tidak diwaspadai begitu, itu bisa ke bawah sholat, ya bisa ke bawah sholat. Nah, itu nanti kalau dipakai sholat ya, kalau membawa najis ya tidak sah gitu. Nah, di dalam hadis ini ada perintah ya, istangzihu minal bauli. Dalam mazhab Syafi'i mensucikan diri dari sisa air ini, air wajib ya, hukumnya wajib. Karena di sini ada perintahnya, ada fi'il amrnya gitu ya. Mutlaqul amri ya dulu alal wujub. Wajib. Ya, kalau ada perintah makna dasarnya ya wajib. Nah, makna amar ini ya, makna istangzihu, perintah untuk membersihkan diri ini diperkuat dengan alasan perintah itu diadakan, yaitu adanya siksa bagi orang yang tidak membersihkan sisa pipisnya itu. Nah, adanya hukuman ketika tidak dilakukannya sebuah perintah, ini menunjukkan perintah itu bersifat tegas, jazib gitu ya. Nah, kalau demikian berarti perintah itu ya bermakna harus gitu ya, tidak hanya bermakna anjuran, tapi bermakna keharusan. Nah, dalam keterangan lain ya tidak membersihkan diri dari pipis ini itu termasuk kabair, dosa besar. Apa-apa? Ma. Sama mama. Fa inna amata adzabil qabri minhu. Nah, ini ancaman. Jadi kalau suatu perintah itu disertai adanya ancaman bagi para pelanggarnya, nah ini menunjukkan bahwa perintah itu wajib ya. Ya, ini kaidahnya, kaidah usul fikihnya seperti itu. Jadi dalam mazhab Syafi'i ya, istingzah atau mensucikan diri dari najis ya, itu hukumnya wajib. Menjadi semakin wajib kalau orang akan melaksanakan ibadah sholat. Nah, itu yang pertama ya, yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini. Yang kedua, hadis ini menegaskan eksistensi ya siksa kubur. Hadis ini hadis ahad ya, hadis ahad bernilai sahih ya, bernilai sahih. Nah, ini dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, siksa kubur itu ya diyakini ada. Ya berdasarkan salah satunya hadis ini. Ada beberapa hadis yang lain yang menunjukkan adanya siksa kubur atau fitnah kubur ya. Ini perkara yang gaib yang harus diyakini eksistensinya berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Ya, sekalipun tidak sampai pada derajat mutawatir gitu. Nah, ini berbeda dengan paham
Mu'tazilah. Kalau paham Mu'tazilah ini begini, tidak ada itu yang namanya azab kubur. Ya, jadi film-film di TV-TV yang terkait dengan siksa kubur itu dasarnya ya keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kecuali rinciannya ya, cerita yang aneh-aneh itu eh, mayat dalam keranda ya, jatuh masuk ke selokan, masuk ke mesin molen. Nah, kalau itu rekaan gitu. Tapi konsep dasar bahwa azab kubur itu ada, yaitu adalah keyakinan di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, dasarnya salah satunya hadis ini yang bernilai sahih ini gitu ya. Nah, kalau dalam Mu'tazilah tidak, karena bagi orang Mu'tazilah eh, mereka punya prinsip dasar Tuhan itu punya sifat adil, ya punya sifat adil. Dan ketika Tuhan ingin, dan salah satu bentuk keadilan Tuhan adalah memberikan hukuman ya sesuai pada tempatnya, sesuai pada tempatnya. Nah, kalau di alam kubur, alam barzakh, setelah orang mati ya masuk ke alam barzakh, belum masuk ke alam akhirat ya. Itu kalau diberi nikmat atau siksa kubur bagi orang Mu'tazilah itu bertentangan dengan prinsip keadilan Allah. Ya, ini prinsip prinsip dasar mereka gitu ya. Kenapa disebut bertentangan dengan sifat keadilan Allah? Lah iya, yang namanya hukuman itu kan harus diberikan, idealnya diberikan setelah orang divonis, diadili, ya, dihitung amalnya, diadili, divonis, kamu akan mendapatkan sanksi. Ya, baru diberikan hukuman. Akhirat itu adalah darul jaza, ya, tempat pembalasan. Bukan di alam barzakh, belum masa sebelum akhirat. Nah, ketika ada hadis-hadis yang ya menyebutkan bahwa eh, ada loh siksa kubur itu, ya seperti hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni ini, mereka akhirnya ya menganulirnya, menganggap ini sebagai hadis yang bertentangan dengan prinsip akidah. Prinsip tadi Allah bersifat maha adil tadi itu berdasarkan dalil-dalil yang mutawatir gitu ya. Ada di dalam Al-Qur'an, hadis dan semua aliran sepakat itu. Nah, bersifat qat'i. Ketika ada hadis ya, sekalipun sahih tapi dia ahad ya. Ini berarti ya bersifat dzanni. Kalau ada dalil yang qat'i bertentangan dengan dalil yang dzanni, maka yang dimenangkan kalau menurut orang Mu'tazilah adalah ya dalil yang bersifat qat'i. Nah, ini berbeda dengan keyakinan ya dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama, kalau dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah memberikan nikmat atau siksa hukuman di alam barzakh itu termasuk perkara yang jaiz akli. Akal bisa saja membayangkan itu, ya. Tidak mustahil. Artinya Allah mungkin saja memberikan nikmat kubur, ya, memberikan siksa kubur kepada hamba yang dia kehendaki, ya. Itu haknya Allah gitu ya, hak prerogatifnya Allah. Itu termasuk bukan perkara yang mustahil akli, bukan. Kalau dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu termasuk perkara yang jaiz akli. Nah, ketika ada hadis yang menegaskan itu, menjelaskan itu ya, sekalipun bersifat dhonni, yaitu bisa diterima. Ini adalah penjelasan atas dasar hukum akli tadi itu. Nah, sampai di sini kita bisa memahami bahwa ya dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ya diyakini bahwa azab kubur itu
ada, dan itu termasuk di dalam ya perkara yang jaiz secara akli. Mungkin saja, sehingga hadis ini nggak perlu ditolak, nggak perlu dibuang, ya, tetap bisa diterima, dipakai dan diamalkan, ya, dan dijadikan dasar dalam ya masalah eksistensi adanya ya azab kubur ini. Istangzihu minal bauli fa inna adzabal amata adzabil qabri minhu. Ya, ini jadi kita ya dianjurkan pula untuk dalam riwayat yang lain ya untuk meminta perlindungan Allah ya dari siksa kubur. Misalnya doa setelah baca tahiyat ya. Itu ada ya yang isinya doanya adalah meminta perlindungan kepada Allah agar kita dijauhkan dari azab-azab kubur. Dari hadis-hadis tentang adanya azab kubur itu ya kemudian muncul ya tradisi di kalangan kita ya pengamalannya adalah dengan adanya talqin ya, agar orang bisa menghadapi fitnah kubur, ujian di alam kubur, pertanyaan malaikat mungkar dan malaikat nakir, ditalkin ya, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka wa ma kiblatuka dan seterusnya. Nah ini berangkat dari hadis-hadis tentang adzabul qabri. Oke, itu ternyata hadis yang dicantumkan di sini ya tidak hanya terkait dengan fikih, tapi juga ada ya yang kandungannya itu terkait dengan akidah juga gitu ya. Mungkin bisa dilanjut, Nis. Walil hakimi aktsaru adzabil qabri minal bauli. Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya ini punya redaksi yang sedikit berbeda. Ya, kalau tadi adalah amata, pakainya kata amah ya. Tapi dalam riwayat Imam Al-Hakim adalah aksar. Ya, aksaru adzabil qabri minal bauli. Kalau tadi minhu, kalau ini adalah pakai minal bauli, pakai isim zohir gitu ya. Ada perbedaan redaksi. Nah, yang benar yang mana? Yang awal tadi atau yang ini? Ya secara substansi pertama ya maknanya sama gitu ya. Maknanya sama. Jadi kalau terjadi perbedaan redaksi semacam ini, menurut teorinya ya Kiai Ali Mustafa Yakub, ini yufasiru ba'duhu ba'don. Saling menafsirkan, saling menjelaskan. Kalau tadi disebut amata adzabil qabri ya. Umumnya, makna umumnya ini apa? Makna umumnya adalah kebanyakan. Berarti ada juga ya mungkin yang tidak sebab siksa kubur itu bukan karena tadi itu minal baul tadi. Karena kalau disebut aktar kan berarti ada yang akol gitu ya. Ya bisa jadi karena dosa-dosa dia yang lainnya sehingga dia mendapat siksa kubur. Bahwa sahihul isnadi, hadis ini bernilai sahih sanatnya. Ini salah satu mustolah ya yang unik ya, sahihul isnad. Ya bisa jadi ini dipahami kalau sanatnya sahih ya berarti mannya juga sahih. Tapi bisa juga dipahami sanatnya sahih, matannya belum tentu. Ya, tetapi kalau melihat keterangan lain, ya sahihul isnad di sini artinya ya sahih secara sanad dan secara matannya. Ya bisa jadi juga ya qabri minal baul ini dinilai dhaif ya. Karena bertentangan dengan riwayat lainnya ya, riwayat lainnya.
Nah, ini bisa jadi artinya seperti itu. Oke, kita lanjut hadis selanjutnya. Wa'an Suraqah ibni Malikin radhiyallahu an. Atau ada yang mau membacakan teman-teman? Kita gantian. Bapak Ibu sekalian, silakan. Ada ya sukarelawan? Oke, saya bacalah. Ya, silakan Pak Sripno. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Suraqah ibni Malik radhiyallahu anhu qala Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khalahi an naqmuda alal yusra wa nunsibul yumna. Rawahu Baihaqi bisanadi Ya, dhaifin. terima kasih Pak Sripno. Dari sahabat Suraqah bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan alamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khala'i. Rasulullah cara BAB ya. Fil khala' ini maksudnya ya BAB di tempat buang hajat gitu. Yaitu an-naq'uda 'alal yusra, yaitu kami duduk ya bersandar pada kaki kiri. Jadi kaki kiri itu dibuat menyangga ya. Ini jongkok, caranya itu jongkok gitu ya. Kaki kiri itu ditekuk, dibuat jongkok begitu. Wanang siba al yumna, dan kami menegakkan ya kaki yang kanan. Kaki kanan itu diluruskan gitu ya. Jadi pinet pro ya. Oh ini kalau nggak hati-hati bisa jatuh kali. Jadi satu ditekuk gitu ya, dibuat menyangga badan. Yang satu diluruskan. Liyakuna mu'tamidan alal yusra, agar bersandar ya di kaki yang kiri gitu. Nah ini mungkin bisa dicoba praktekkan, ini guling apa enggak, kalau saya tadi guling. Nah ini rawahu al-Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi bisanadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif, artinya hadis ini ya dhaif. Agak unik ya, di sini Imam Ibnu Hajar menyebut bahwa hadis ini dhaif. Nah, jika demikian, apakah hadis ini ya bisa dijadikan dasar dalam persoalan hukum gitu? Seperti kita tahu kan, kitab Bulughul Maram ini kan min adillatil ahkam gitu ya. Min adillatil ahkam, dari dalil-dalil hukum. Ini pembahasannya ya lebih terkait dengan adab ya. Apa yang dianjurkan seperti itu. Jadi tidak sampai kepada halal atau haramnya sesuatu. Artinya cara BAB semacam ini ya sebenarnya kalau tidak dilakukan pun tidak apa-apa ya. Kalaupun tidak dilakukan tidak apa-apa, karena dasarnya ini ya adalah hadis dhaif, hadis yang sanadnya dhaif. Nah, tetapi kalau mau dilakukan ini masih ada keutamaannya setidaknya ya, ada keutamaannya. Jadi ini masuknya dalam kategori fadhailul a'mal ya, tentang keutamaan. Jadi kalau disebut fadhail ini ya dia melebihi yang wajib, bisa jadi melebihi yang sunnah pula gitu ya. Di luar yang wajib. Bagi orang yang senang ya mengitiba, melakukan apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah ya, masih bisa dapat dengan cara mengamalkan ya hadis ini.
yaitu dengan cara satu ditekuk kakinya yang kiri ya untuk menyangga badan, jongkok ya, wanangsib al yumna dan meluruskan menegakkan yang kanan, kaki Kaki kanan. kanan. Ya. Itu seperti itu. Nah, kalau sekarang agak susah mempraktekannya gitu ya. Karena umumnya ya kita sudah punya WC, WC-nya itu ada dua macam. Kalau enggak WC jongkok ya WC duduk. Duduk. Ya, jongkok dengan dua kaki semacam seperti yang dilakukan pada umumnya ya tidak masalah, tidak berdosa juga gitu ya. Demikian pula dengan cara duduk ya, WC duduk itu sebenarnya juga tidak masalah gitu ya, boleh-boleh saja. Tidak bertentangan dengan pertentangan yang perlu dipermasalahkan gitu ya. Dengan hadis ini terutama. Nah, ini kalau mau dilakukan ya hukumnya boleh-boleh saja gitu ya. Kalau diniati ittiba ya itu insya Allah ada keutamaannya. Menurut penjelasan Imam As-Sun'ani ya, ini ada hikmahnya. Wal hikmah fi dzalika annahu yakunu a'wana ala khurujil kharij. Cara BAB kayak gitu ya, itu lebih memudahkan keluarnya kotoran ya. Li'anal ma'iddata fil janib al-aisar. Kenapa? Karena lambung itu ada di sisi kiri tubuh kita. Ya, lambung itu di sisi kiri tubuh kita. Nah, ketika kaki kiri itu menyangga tubuh kita, ya, itu akan memberikan tekanan kepada area lambung itu, ya, sehingga kotoran semakin mudah untuk keluar. Wakila liyakuna mu'tamidan alal yusra. Menurut pendapat yang lain, tujuan cara BAB kayak begitu adalah agar seseorang bisa bersandar kepada kaki kirinya. Wa yakilu ma'adzalika istiqmalul yumna li syarafiha, dan kaki kanan ya itu tidak terpakai untuk mendukung hal-hal yang kotor gitu ya. Karena bagian kanan itu memiliki kemuliaan li syarafiha. Nah, ini salah satu ya hikmah yang terpikirkan ya, oleh para ulama saat itu. Ya nggak tahu kalau zaman sekarang kan zamannya sains gitu ya. Ada ilmu kesehatan mungkin bisa di riset ini, bisa diteliti faedahnya ya, BAB dengan cara seperti tadi. Jadi ini fadhoil saja ya, termasuk adab, boleh dilakukan ya, ada keutamaannya. Tapi kalaupun tidak dilakukan ya tidak masalah, tidak berdosa juga. Hadis selanjutnya, yes. Oke. Ada yang lain yang mau membantu membacakan, teman-teman, Bapak Ibu sekalian? Saya Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Isa bin Yazdad an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa idza bala ahadukum falyansur dzakarahu salasa maratin. Falyansir. Baik, terima kasih. Hadis selanjutnya diriwayatkan dari Isa bin Yazdad radhiyallahu an, dari ayahnya bahwa sang ayah tadi mendengar Rasulullah pernah bersabda. Kata-katanya adalah idza bala ahadukum fal yang tur gitu ya. Fal yang tur. Oh, fal yang tur. Fal yang tur. Zakarohu salasa marrotin. Ketika salah seorang dari kalian pipis, ya, fal yang tur zakarohu salasa marrotin. Ini berlaku untuk yang laki-laki berarti ya.
Kalau ada seorang dari kalian pipis, hendaknya dia, ini kalau bahasa Jawa itu meliriti gitu ya. Meliriti itu mengurut ya, betul. Mengurut kemaluannya sebanyak 3 kali. Jadi setelah pipis sebagai bapak-bapak dan mas-mas ya, ini dianjurkan untuk dipeluruti ya, dipelurut begitu sebanyak 3 kali. Rawahu Ibnu Majah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah bisanadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif. Sama seperti hadis sebelumnya gitu ya, bahwa ini terkait dengan keutamaan saja ya, keutamaan saja, tidak sampai bernilai wajib seperti sebelumnya ya. Qala An-Nawawi fi Syarhil Muhadzab, dalam Syarah Muhadzab Imam An-Nawawi mengatakan ittafaqu ala annahu dhaifun, bahwa hadis ini nilainya dhaif menurut kesepakatan ulama gitu ya. Illa anna ma'nahu fi sahihaini fi riwayati sahibail qabraini. Hanya saja maknanya sahih. Nah ini kita diperkenalkan konsep yang unik lagi bagi yang pernah belajar ilmu mustolah gitu ya, bahwa kalau hadis itu secara sanad dhaif, maknanya bisa jadi sahih. Contohnya hadis ini ya, ittafaqu ala annahu dhaifun, para ulama nggak bersih itu ya, ceboknya nggak bersih itu, karena la yastabri'u min bauli. Kenapa? Karena dia tidak menuntaskan pipisnya ya. Kalau tadi saya menjelaskan ya, seksa kubur karena pipis itu adalah dari cipratan-cipratannya ya, dari cipratan-cipratannya. Tetapi kalau di dalam riwayat yang lain dikatakan karena setelah pipis ya, dia tidak istibro, dia tidak menuntaskannya, sehingga masih ada sisa-sisa di saluran kencingnya itu ya. Dan ketika dia berwudu ya, kemudian sisanya itu baru keluar ya, sisa yang ada di selang salurannya orang tadi itu baru keluar. Nah, berarti kan wudunya batal. Ini kalau tidak hati-hati ya orang bisa batal wudunya. Kalau batal wudunya, sholatnya tidak sah. La yastafrighu al-baula juhdahu ba'da firaghihi minhu. Nah, hadis tentang seksa kubur tadi itu, karena pipis tadi itu, maknanya adalah orang itu tidak maksimal, tidak bersungguh-sungguh dalam membersihkan sisa-sisa pipisnya. Fayakhruju ba'da wudu'ihi, sehingga pipis yang masih tersisa itu keluar setelah orang sudah berwudu. Nah, ini sehingga apa? Meluruti yang unik gitu ya. Hadis kalau sanadnya dhaif, maknanya belum tentu dhaif. Ya, bisa jadi sahih. Kenapa disebut sahih maknanya? Karena ya berkesesuaian dengan riwayat lain yang sahih. Nah, Oke, kita lanjutkan hadis setelahnya. Oke, ada yang mau membacakan untuk kita, teman-teman? Silakan. Gak ada, atas saya saja. Ya. Saya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقالوا إن نتبع الحجارة حجارة الماء رواه البزار بسند ضعيف. Baik, terima kasih. Hadis selanjutnya diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, sepupunya Rasulullah, ya, sama seperti Sayyidina Ali. Bahwa ya Nabi pernah bertanya kepada penduduk Kuba. Penduduk Kuba ini ya kota di dekat Madinah. Ya. Pernah Rasulullah bertanya kepada penduduk Kuba. Faqala innallaha yuthni alaikum. Allah itu memuji kalian. Ya, memuji kalian. Ini dalam sebuah ayat ya, surat At-Taubah ayat 108 di mana di sana dikatakan fihi rijalun yuhibbuna ayyatatoharu. Di Kuba itu ya di dalamnya terdapat rijalun ya, orang-orang yuhibbuna yang senang ayyatatoharu, bersuci, membersihkan diri. Nah, apa maksudnya ayat ini? Mengapa Allah ya memuji orang-orang Kuba sebagai orang yang bersih-bersih? Ya, karena ternyata ya kanu yastanjuna bil mai. Mereka kalau cebok itu pakai air. Ya, pakai air. Ternyata bukan hanya pakai air, tapi mereka double ya. Ketika Rasulullah mengklarifikasi, tanya ke mereka, mengapa Allah sampai memuji kalian sebagai orang yang senang kebersihan? Oh, mereka menjawab, faqalu inna nutbi'u al-hijarata al-ma. Sesungguhnya kami itu menyertakan batu ya ketika cebok pakai air ya. Atau kami mengikutkan batu ya, beristinja cebok pakai batu setelah air. Nah, ini kalau di dalam mazhab Syafi'i ya ada anjuran al-jam'u bainal ma' wal hajar. Kenapa ya? Karena hadis ini ya. Bahwasanya Allah memuji orang-orang Kuba dan menyebut mereka sebagai orang-orang yang senang atau cinta kebersihan. Sampai dipuji sama Allah itu kan luar biasa gitu ya. Nah, rahasianya adalah ini al-jam'u bainal ma' wal hajar. Nah, ini riwayat ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar bisanadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif, sama seperti sebelumnya. Wa asluhu fi Abi Dawud. Dan ini enggak ada ya. Rawahu Al-Bazzar bisanadin dhaifin saja ya. Oh, ada. Wa asluhu fi Abi Dawud wa Tirmidzi wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu an biduni dzikril hijarah. Ini ya asalnya riwayat ini ada di dalam Sunan Abi Dawud. Juga ada di dalam Sunan At-Tirmidzi. Hadis ini ya cerita tentang Allah memuji orang-orang Kuba ya karena mereka senang kebersihan, itu juga dinilai sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Tetapi kalau dalam riwayatnya Imam Ibnu Khuzaimah itu tidak ada keterangan al-hijarahnya tadi. Jadi pokoknya mereka senang istinja dengan benar gitu ya. Dengan air gitu. Qala an-Nawawi fi syarhil muhadzab al-ma'ruf fi turuqil hadis annahum kanu yastanjuna bil ma'i wa laisa fihi annahum kanu yajma'una bainal ma'i wal ahjari. Nah, kalau menurut keterangan Imam An-Nawawi ya bahwa yang kuat ya adalah riwayat yang menyebutkan orang-orang Kuba itu senang istinja pakai air. Dan tidak ada keterangan ya yang valid bahwa mereka menggabungkan air dan batu ketika beristinja.
Wa tabi'ahu Ibnu Rif'ah, dan ini diikuti oleh Imam Ibnu Rif'ah Asy-Syafi'i. Faqala la yujadu hadza fi kutubil hadits. Al-jam'u ini ya, mengumpulkan air dan batu itu tidak ada dalam riwayat kitab-kitab hadis. Wa kadza qala al-Muhib at-Tabari nahwahu. Ini juga didukung oleh Imam al-Muhib at-Tabari Asy-Syafi'i juga. Qala al-musannifu wa riwayatul Bazzar waridatun alaihim wa in kanat dhaifah. Nah, riwayat Imam Al-Bazzar itu sebenarnya sampai kepada mereka sekalipun ya, atau diketahui oleh Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Rif'ah, dan Imam Al-Muhib at-Tabari. Tetapi memang ya kualitasnya dhaif. Qultu yatahassalu min hadza kullihi anal istinja'a bil ma'i afdalu minal khijarah. Nah, dari perdebatan ini ya bisa disimpulkan bahwa istinja dengan menggunakan air itu lebih utama dibanding pakai batu. Ya. Wal jam'u bainahuma afdalu minal kulli. Nah, menjamak, mengumpulkan kedua-duanya, pakai kedua-duanya itu lebih utama dibanding kalau milih satu-satu. Ba'da khatimah fil ilmam walam najid anhu sallallahu alaihi wasallam annahu jama'a bainahuma, dan seterusnya. Ini ada perdebatan lah intinya ya, perbedaan pendapat di kalangan ulama apakah perlu atau ada enggak kesunahan untuk menggabungkan penggunaan air dan batu saat beristinja. Ada yang mengatakan ya ada keutamaannya, ada juga mengatakan tidak, cukup air saja sudah utama gitu ya, air lebih utama dibanding pakai batu. Nah, itu mungkin kajian kita pada malam hari ini. Minggu depan kita akan masuk bab yang baru ya. Ini adalah pembahasan terkait dengan adab qadha'il hajah ya. Jadi sekalipun hadisnya dhaif tadi ya, itu ya menunjukkan ya kesunahan tadi itu. Baik, mungkin sebelum kita tutup, ada yang ingin didiskusikan, silakan. Ya, sedikit Pak Ustadz nih. Ustadz, Ya. Assalamualaikum, saya mau tanya. Ya, mungkin Pak Suripno dulu, silakan Pak Suripno. Ya, Nanti baru saya Mbak. cenderung senangnya ilmu nahwu. Oh iya. Hadis yang pertama dibaca tadi, naha an yastanji. Itu karena di depannya ada huruf nasab, itu harusnya yastanjiya. Iya. Ya. Iya. Kalau di teksnya Pak Ustadz kan cuma yastanji gitu. Iya. Ya, tidak masalah karena yang penting bacaannya, Pak. Kalau harokatnya ini kan suka-sukanya yang punya penerbitan ini. Tapi itu betul. Betul. Kalau an itu adalah huruf top, huruf nasab. Tetapi baca lafaz setelahnya ini ya bisa dibaca, kalau di kitab yang saya punya itu dia dibaca dengan cara mabni maf'ul ya, dalam bentuk pasif, yustanja ya, yustanja. Naha ayustanja bi'azmin. Yustanja berarti apa nama majhul ya? Ya, betul, bina majhul. Nah, naibul fa'ilnya jar majrur ya. Iya. Bi'azmin itu jar. Itu menjadi naibul fa'il dari yustanja tadi. Ya, terus yang kedua, oke lah, ini mungkin hanya harokat saja lah kalau istilah itu. Ya. Nah, yang kedua, ini di sarah saya bahwasanya bahwa apa nama rausin itu kan kotoran. Kotoran itu di samping najis, kalau di sarah sini bahwasanya kotoran itu termasuk makanan hewan tunggangannya jin katanya. Iya. Jadi hewan tunggangannya jin itu makanannya kotoran juga. Jin makannya tulang itu. Sehingga tidak bisa untuk bersuci katanya. Ya itu saja Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Itu tambahan informasi. Saya kira itu ya
mungkin saja seperti itu karena itu urusan gaib, saya juga nggak tahu mereka menunya apa. Ya itu kalau kita perhatikan ya intinya Rasulullah itu akhlaknya luar biasa, yang diurusi itu bukan hanya bangsa manusia, tapi juga ya saudara-saudara kita dari alam lain itu juga mendapatkan barokah ya, qudwah hasanahnya ya, uswah hasanahnya Rasulullah SAW. Nah, ini menunjukkan rahmatan lil alaminnya Rasulullah gitu ya. Yang diurusi bukan cuman yang tampak saja, yang kelihatan di muka aja, tapi juga yang di alam lain. Saya kira itu ya. Terima kasih Pak Suripno Ya, tambahan sama-sama. informasinya. Sama-sama. Ya, Mbak Raihana tadi ya, siapa tadi? Silakan. Iya. Ustadz, maaf untuk yang tadi hadis terakhir masalah apa menggabungkan antara air dan batu. Tadi Ustadz kan menjelaskan air dulu baru batu. Misalnya kalau batu dulu baru air boleh nggak? Kalau pertanyaannya boleh atau tidak boleh, boleh. Boleh. Okay. Jadi boleh aja ya gitu mungkin bahkan batu Nggak dulu ada gitu susunan ya, yang batu dulu lebih enak gitu. Batu dulu Iya, baru Tapi kalau di pakai sarah air buku saya Pak disempurna. Ustadz ini batu dulu baru air. Oh gitu ya, iya iya. Iya. Mungkin begitu maksudnya. Ya, soalnya memaknakannya tuh sebenarnya si batu dulu baru air itu afdalu gitu. Oh iya, iya, iya. Iya. Iya dulu soalnya saya belajarnya batu dulu baru Artinya air. gitu. Jadi mungkin Ya dua-duanya boleh kalau gitu kali ya. ya pertanyaan boleh tidak boleh ya memang boleh gitu. Boleh. Ya, Mau pakai tapi batu aja memang boleh enaknya apa? memang batu dulu. Boleh, Ya adalah, betul. ya. Terima kasih ya Mbak Ustadzah Raihana. Iya. Ya, Iya, makasih. silakan Mas Erlangga. Ustaz, saya mungkin bertanya soal hadis Ustaz. Yang apa? Jadi gini kan, kalau hadis itu saya pernah dapat pertanyaan tapi saya belum bisa jawab dari teman saya. Itu kan gini, kan para ulama dulu itu melakukan penelitian kan dari perawi. Nah itu mereka bisa percaya dari perawi sampai sahabat itu gimana Ustaz? Kok bisa sampai tahu detail, oh ini hadisnya sahih, kan mereka tidak pernah bertemu dari sampai sahabat, itu gimana? Oke, terima kasih. Jadi ada setidaknya sampai mukharij hadis itu setidaknya ada umumnya itu 6 orang, 5-6 orang. Yang paling pendek itu kalau Imam Al-Bukhari ya 3 orang. Imam Bukhari, gurunya, tabi'in, kemudian sahabat ya. Itu ada yang disebut sebagai thulathiyat 3 orang. Tapi ya umumnya kalau mukhorid yang tahun 300-an ya 200-300 itu 6 orang. Kalau abad keempat Hijriah itu sekitar 8 sampai ya 12 orang gitu ya. Nah, sebelum zamannya Imam Al-Bukhari ya itu sudah ada yang melakukan penilaian terhadap para perawi hadis ya, atau disebut para nukot ya, nukotur ruwat, para kritikus perawi hadis. Nah ini ada orang-orang khusus ya, ada orang-orang khusus. Man yu'tabar kalamuhum ya fil jarh wa ta'dil. Orang yang ucapannya, pendapatnya, penilaiannya itu bisa diterima, yuk tabar, ya, yuk tabar. Ini ada kitab khususnya. Nah, di antaranya yang lebih senior dibanding Imam Al-Bukhari ya adalah Imam Ahmad, kemudian Yahya bin Ma'in, Abdurrahman bin Mahdi dan seterusnya. Nah, ini orang-orang yang terkenal gitu ya, yang melakukan penilaian jarh wa ta'dil. Yang punya kitab yang sampai kepada kita ya, itu ya Imam Yahya bin Ma'in, kemudian Imam Ahmad punya kitab Ar-Rijal wal Ilal, kira-kira gitu. Imam Al-Bukhari kemudian menuliskannya secara lebih lengkap di dalam At-Tarikh Al-Kabir, At-Tarikh As-Shaghir dan At-Tarikh Al-Awsat.
diikuti oleh murid-muridnya yang lain, ulama-ulama setelah itu, misalnya Imam Abu Hatim Ar-Razi menulis Al-Jarh wa Ta'dil gitu ya. Imam An-Nasa'i menulis kitab Ad-Du'afa wal Matrukin dan seterusnya. Nah, bagaimana pertanyaannya kalau terkait dengan yang menilai misalnya Imam Al-Bukhari atau Imam Ahmad atau gurunya. Di atasnya masih ada 3 sampai mungkin 4 orang gitu ya, yang bisa jadi nggak ketemu, ya, bisa jadi nggak ketemu, beda masa, misalnya ya golongan tabiin atau golongan sahabat ya, mereka ini kan nggak ketemu gitu ya. Nah, bagaimana proses penilaiannya? Jadi proses penilaian jarh wa ta'dil itu ya harus ada yang disebut sebagai muzaki. Ya. Muzaki ini orang yang memberi rekomendasi semacam itulah gitu ya. Kayak punya surat kelayakan gitu ya. Kalau hari ini itu mungkin oh ini layak diterima atau tidak. Itu ada istilah muzakinya ya. Pada umumnya seperti itu. Jadi muzaki ini ada yang mensyaratkan ya harus minimal 2 orang, ada yang mengatakan ya 1 orang aja sudah cukup. Nah, ada juga kasus di mana ya perawi itu tidak diketahui identitasnya, ya. Hanya diketahui namanya, tetapi ahwalnya tidak diketahui. Ini termasuk orang yang makbul riwayatnya atau termasuk yang mardud, termasuk yang terjarah atau yang tertakdil. Nah, ini namanya majhulul hal. Ya, majhulul hal. Kalau ada hadis ya misalnya perawinya majhul, tidak diketahui ya ahwalnya ini. Nah, ini ya dihukumi mungqati hadisnya, sanadnya dihukumi mungqati, wujuduhu ka'adamihi, wujudnya seperti tidak adanya, tidak wujud. Nah, kalau mungqati bagaimana? Ya dhaif. Nah, kalau kecuali ya tadi jelas perawinya ya ma'ruf, dikenalnya artinya ya ada yang mentikohkan begitu, nilai yang tikoh. Nah, ini ya diterima begitu ya. Nah, nanti terkait dengan yang majhul ini nanti ada beberapa, ada majhul secara apa ya, secara ahwalnya ya, ada yang majhul secara zatnya dan seterusnya. Nah, nanti dipilah-pilah. Ada ulama yang memberikan kelonggaran, misalnya Imam Ibnu Hibban itu terkadang itu mensikohkan perawi yang oleh ulama yang lain maksudnya itu dinilai majhul. Nah, apa teorinya? Teorinya adalah husnudzon. Jadi kalau dia muslim, ya hukum asalnya ya riwayatnya bisa diterima. Sedangkan dia melakukan kesalahan yang membuatnya terjarah, itu dugaan yang perlu dibuktikan. Sedangkan tidak ada buktinya gitu loh. Nah, karena itu beliau mereka dikembalikan kepada hukum yang kuat, hukum yang asal, yaitu makbul ya, dianggap sebagai thiqah ya, terpercaya. Ada banyak kategori gitu ya terkait dengan kondisi para perawi itu ya. Kalau memang tidak diketahui ya setidaknya majhul masuknya ya kategorinya. Tetapi kalau diketahui ya bisa jadi majruh, bisa jadi adil gitu ya. Jadi ada informan-informannya gitu, ada orang-orang yang memang spesialis ngurusi kayak begitu zaman dulu gitu ya. Nah, kalau sekarang ini ya boro-boro pemerintah mau melakukan sertifikasi ulama udah diprotes ngalor ngidul gitu ya. Kalau zaman dulu itu malah jadi objek amar ma'ruf nahi mungkar lah kira-kira. Dengan cara dijelaskan ahwalnya, ini guru agama ini jelas nggak nih gurunya, riwayatnya dari siapa gitu. Itu Mas Erlangga, mungkin ada yang ingin klarifikasi lagi. Saya tadi lupa pertanyaannya apa itu.
Saya kan dari teman itu bingungnya jawabnya itu masalah apa yang periwayatan tadi, tapi cuman berarti mereka kan ketika menyelidiki perawi itu butuh waktu berbulan-bulan ya Ustaz. Kan kalau kita kenal seseorang kan mesti butuh waktu 3 bulan, 6 bulan kan nggak mungkin 1 hari, 2 hari gitu kan Ustaz. Ya, kalau batasan waktunya sih saya belum menemukan gitu ya. Pengamatannya minimal berapa hari gitu. Apa cara penilaiannya itu untuk orang yang menjadi saksi itu, ya muzakinya itu, sebenarnya cukup dilihat zohirnya saja, ya batasan yang ada di dalam ilmu riwayat gitu ya, yang kelihatan saja. Jadi nggak boleh sampai melakukan penelitian secara mendalam. Maksudnya ngintil terus gitu ya, sehari semalam ngikutin terus sampai ke rumahnya ini ngapain aja. Nah, sampai mencari-cari apa yang salah dari dia. Nah, itu tidak boleh. Itu masuknya justru adalah tindakan yang dilarang, namanya tajasus. Ya, mengintai seorang muslim, ya memata-matai seorang muslim ini perbuatan yang dilarang. Jadi cukup kelihatannya ini orang yang soleh, orang yang baik, itu sudah bisa diterima. Misalnya setiap hari dia jamaah, gitu. Dia ketemu di masjid, dan seterusnya, ini sudah disebut adil ya. Adil itu kan baik secara agama. Nah, kalau soal dobetnya, dobet ini ada metodenya sendiri, yaitu muqaranatu riwayah. Diperbandingkan dengan riwayat ahli hadis di kota lain. Ya. Dulu itu ada ya yang disebut sebagai al-amsor zawatul athar, kota-kota yang menjadi pusat periwayatan hadis. Mekah, Madinah, Kufah, Basra, Baghdad, Syam, Yaman, dan seterusnya. Nah, kalau kita ingin melihat kualitas hafalan atau dobetnya seorang perawi, itu ya harus dilakukan perbandingan riwayat dengan orang atau dengan riwayat jalur lain yang ada di kota lain. Semakin tepat dengan orang-orang yang sudah dapat sertifikasi thikoh gitu, ya itu bisa diterima. Berarti dia oke gitu ya. Makanya sebagian kritikus hadis itu, misalnya Imam Ahmad ya, ya beliau terkadang ditanya lebih kuat, lebih bagus mana Fulan dan si Fulan. Nah, Imam Ahmad jawab, Fulan ahabu ilayya min Fulan. Saya lebih suka si Fulan dibanding riwayatnya si Fulan. Nah, ini kan metode periwayatan. Kalau bahasanya itu adalah mu'arodoh, ya, mu'arodoh. Biasanya para santri hadis saat itu setelah dapat riwayat dari gurunya, ya, ngaji dapat riwayat, ya, ada watahamul, itu dilakukan proses mudzakarah namanya. Mudzakarah itu apa? Mudzakarah itu orang menghadirkan riwayat ya dari si guru tadi itu, kadang-kadang dibandingkan dengan riwayat dari gurunya yang lain. Nah, itu namanya mudzakarah. Ada juga mu'aradhah. Mu'aradhah modelnya beda-beda. Ada yang mu'aradhah bil hifadz, ya, dibandingkan dengan hafalan yang lainnya. Ada juga mu'aradhah ya bil kitabah gitu, catatannya dibandingkan satu naskah ya dengan naskah yang lainnya. Nah, ini tergantung gurunya ya. Gurunya itu termasuk perawi yang meriwayatkan hadis dengan hafalan atau dengan catatan. Nanti cara mengukurnya ya secara umum dengan pakai mu'aradhah, muqaranatu riwayah begitu. Itu untuk ke aspek dobetnya ya, aspek apa namanya, penjagaannya itu, hafalannya tadi. Kalau soal keadilannya, ya, itu ya yang dohir-dohir saja ya. Orang ini nggak kelihatan mabuk di pinggir jalan, nggak kelihatan, nggak pernah ketahuan apa namanya nipu orang. Yang dohir-dohir saja gitu loh. Ada perawi yang digelari bayul khomri, tukang jual miras. Nah, ini jual miras ini kan terang-terangan, nggak mungkin di umpet-umpetin gitu kemudian digelari bayaul khomri, penjual miras gitu.
Itu mungkin sedikit yang bisa saya respon, Mas Erlangga. Berarti ya mungkin kalau misalkan ada seorang rawi teliti itu mungkin ulama lain bisa melihat yang jeleknya bisa ya Ustaz ya. Kalau misalkan bisa, ya bisa. Makanya ada perawi-perawi yang mukhtalaf fih. Satu ulama menilai thikoh, yang lain menilai doif. Itu hal yang lumrah. Kenapa? Karena beda penilaian. Nah, nanti yang menilai doif ya itu harus diteliti. Siapa yang menilai doif itu? Seangkatan atau enggak? Seperguruan atau enggak? Kalau seperguruan seangkatan itu enggak boleh diterima. Oh. Kenapa? Ya ini rawan. Jangan-jangan ini karena kompetisi ini. Karena adu gengsi ini. Jadi menjarah yang lain gitu ya. Ya kayak ya mungkin sekarang lah satu punya sekolahan, yang lain punya sekolahan kan ya enggak jarang yang ya bukan jarang ya rawan saja gitu. Kompetitor menjatuhkan lawannya. Nah kalau yang muasyarah begitu, yang satu tobakot ini kadang-kadang tidak diperbolehkan, tidak diterima kalaupun melakukan ya jarh. Kenapa ya jarhul muasir itu ya apa ya bahasanya itu rawan kepentingan gitu. Unsur politik. Nah kadang unsur politik ada juga. Nah jarh-jarh yang terkait dengan duniawi seperti itu juga harus diwaspadai gitu. Seperti itu Mas Erlangga. Yang bisa saya respon. Mungkin yang lain ingin menambahkan, silakan. Ada lagi Mas Erlangga? Cukup. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti ya, kajian kita di awal permulaan ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, membawa berkah bagi kita semuanya. Kita dicatat ya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah itu beri pemahaman yang baik dalam masalah agama. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Pak Ustaz. Ya, wa iyyakum. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Ibu.